warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil Subhanaka ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka pertemuan rutin kita kolak Ramadan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulumul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka nasta'in syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau Ramadan kita rutin hari Kamis ini dan Kamis depan insya Allah dengan Ustadz Dr. Haji Akmal Munir LCMA tentang fikih keluarga. Walaupun pesertanya ada yang belum berkeluarga, ini menjadi bekal untuk kita yang akan berkeluarga ataupun yang sudah berkeluarga, insya Allah akan menjadi ilmu untuk kita menjalani kehidupan berkeluarganya. Untuk itu langsung saja ya Ustaz, nasalkan kepada Ustaz. Pada Ustaz dipersilahkan. Langsung ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asral muslimin. Uswikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, para peserta kajian pada sore ini. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan mengikuti kajian kita pada sore ini yang insya Allah temanya adalah cara Bapak dan Ibu, suara saya kedengaran ini enggak? Dengar Ustaz. Dengaran Ustaz. Jelas suara saya, jelas saya dengar ya. Oke. Ini saya mau coba ini share apanya, bisa dari sini atau sana nanti yang apa? Coba, oh ya bisa kayaknya. Baik, untuk materi kita hari ini dengan tema cara mendidik ala Rasulullah SAW, yang tentunya pendidikan untuk keluarga, yang lebihnya ya kalau secara umumnya pendidikan kepada istri, kepada suami gitu ya. Kemudian kalau yang lebihnya lagi adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, jadi tadi kalau disampaikan oleh pembacaranya, protokolnya itu untuk ini, ya bisa untuk orang yang sudah berkeluarga, tentu lebih ini, apalagi yang sudah punya anak ya, dan untuk yang masih remaja ya, untuk sebagai persiapan kita untuk menghadapi pernikahan. Nah, masalah pendidikan ini adalah masalah yang sangat urgen dalam kehidupan kita berkeluarga. Karena tanggung jawab untuk mendidik anak, mendidik keluarga itu ada pada
eh, kelapanya pada Rabbul Bait atau Sayyidul Bait ya, kepada kepala rumah tangga yang tentunya adalah seorang ayah atau seorang bapak yang bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya. Nah, kita ini muncul ya di apa ya? Muncul Ustaz, muncul. Ya, oke. Dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini surah Tahrim. Jadi eh, tanggung jawab pendidikan ya ada pada kita, jadi seorang ayah atau seorang ibu yang punya tanggung jawab untuk menjaga pertama diri kita, yang kedua menjaga keluarga. Ya keluarga bisa istri, anak-anak dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab ini tidak hanya tanggung jawab yang sampai di dunia saja, tidak, tapi tanggung jawab ini akan berefek kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya, maka dia tidak hanya akan mendapat akibat di dunia saja, tapi yang lebih lagi nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada metode pendidikan keluarga, kita lihat dulu nilai pentingnya uh, nilai pentingnya permasalahan mendidik keluarga ini. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah katakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dalam hal ini, Bapak dan Ibu, para peserta kajian, ini saudara-saudari ya, mungkin ada yang mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah SWT, hendaklah kita tak khawatir kalau meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Dasar memang ayat ini memang lemah pada ekonomi kalau asbabun nuzulnya. Tetapi kalau untuk umumnya ayat ini adalah lemah bidang pendidikannya, lemah agamanya, lemah akhlaknya gitu. Nah, kalau kita mendapatkan generasi seperti itu nanti untuk yang diinikan ditinggalkan tentu akan berpengaruh kepada orang tua. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi bisa juga nanti mungkin bisa kalau baik dapat transferan pahala, tapi kalau memang anaknya tidak baik karena orang tuanya dulu melalaikan pendidikannya, maka dia dapat dosa jariah atau mungkin juga
transfer dosanya gitu. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat lagi di ini, eh, yang dikhawatirkan sekali itu adalah generasi kalau generasinya itu eh, melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau generasi yang akan kita itu bukan hanya melalaikan, kalau ada yang murtad atau pindah agama karena salah pendidikan itu jadi tanggung jawab orang tuanya. Karena ada bapak dan ibu, saudara-saudari, para shaimin dan shaimat, orang yang mengantar anak sekolahnya ke sekolah yang eh, punya non-muslim gitu. Dia sekolah, apakah dia itu di sekolah non-muslim lah begitu ya. Nah, jadi nanti kalau sempat anaknya nanti tertarik dengan agama yang apa nama tempat sekolah dia itu yang non-muslim itu bisa menjadi dosa besar orang tua karena pada dasarnya orang tua harus memperhatikan bagaimana nanti anak-anaknya ke depan menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang masih tetap bertahan dengan agamanya. Itu. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Mereka kelak akan tersesat. Ya, itu yang ini. Kemudian kita lihat lagi Bapak dan Ibu. Eh, dalam pendidikan anak ini juga tidak boleh apa namanya ke dalam firman Allah SWT itu tidak boleh juga tergesa-gesa atau mungkin juga marah-marah saja gitu. Atau yang namanya bapak maunya semua beres gitu ya. Akhlak anak beres ketika disuruh anak sholat disuruh apa membantu membantu tidak ada yang malas, tidak ada ini. Ini mungkin keinginan kita, tetapi dalam praktek kenyataan pendidikan anak bisa saja terjadi sebaliknya. Ada anak yang mungkin belum belum siap untuk menerima perintah, ada anak yang belum siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban anak, ada yang kadang belum dapat meninggalkan ke apa nama kemaksiatan, meninggalkan hal yang dilarang secara keseluruhan. Tapi untuk itu ada hal yang perlu pada orang tua yaitu namanya kesabaran. Nah, Allah katakan dalam surah At-Taha ayat 123, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kalian untuk salat. Tapi dalam proses itu wastabir 'alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik itu akan didapat oleh orang yang bertakwa. Jadi perlu ada wastabir 'alaiha. Nah, ini Bapak dan Ibu, eh, mungkin resep yang paling paling apa namanya manjur, paling yang harus yang kita miliki wastabir 'alaiha ini. Karena ada orang yang tak sabar dalam mendidik anak. Jadi tidak sabar dalam mendidik anak sehingga ada yang sampai apa namanya mengeluarkan anaknya dari kakak gitu ya. Atau pernyataan kamu bukan anak saya lagi atau apa gitu ya. Ya pernyataan-pernyataan begitu bisa saja keluar dari ketika marah, tetapi yang namanya anak ya tidak bisa dipungkiri karena itu adalah eh, dari nasab ya dari darahnya yang orang tuanya akan tetap disebut gitu walaupun orang tuanya beda ada keluarkan dari kakak atau apa katanya lah atau tidak diakui sebagai anak lagi. Nah, kita ikuti aja beberapa saya coba ini untuk apa beberapa hadis nanti kita lihatlah apa yang bisa kita apakan dalam mendidik ini. Kemudian juga dalam mendidik anak itu juga kita perlu memperhatikan lingkungan dan teman anak.
Nah, jadi kadang pendidikan itu tidak hanya kepada di dalam rumah kita saja. Kita juga mungkin punya tanggung jawab untuk melihat ke lingkungan kita, ke tetangga, ke sebelah gitu ya, ke kampung sebelah, apakah anak-anak di sana belajar atau tidak, anak-anak di sana mengaji atau tidak, anak-anak di sana akhlaknya bagus atau tidak, karena anak-anak ini juga akan menjadi teman anak kita. Nah, kita punya hak juga, punya kewajiban untuk eh, memperhatikan siapa anak kita ini bergaul, tentunya mungkin di sekolah mana dan siapa kawan-kawannya, nah, itu perlu kita lihat. Karena Rasulullah mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang harus melihat agama teman seorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah ia melihat dengan siapa dia berteman. Jadi anak-anak kita perhatikan. Dia berteman dengan siapa, itu perlu diperhatikan. Nah, ini dalam mendidik anak itu juga perlu adanya ini ya, doa ya untuk keluarga. Karena walau bagaimanapun, walau bagaimanapun kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kadang kita juga bisa melihat belum hasilnya belum maksimal atau tidak sesuai dengan apa kita, maka tetap kita berdoa kepada Allah untuk pendidikan anak ini. Nah, kemudian kenapa kita harus juga mendidik anak? Karena memang kita akan ditanya nanti di akhirat. Karena kita ini para pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini para pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya, seorang istri pemimpin dalam rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka semua akan dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan juga, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Hafidha dzalika am dhayya'a. Hatta yas'alur rajul hatta yas'alur rajul an ahli baitihi. Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara atau ia sia-siakan? Hingga seorang ditanya tentang keluarganya. Jadi di akhirat kita memang akan ditanya tentang bagaimana kita mendidik keluarga. Ahafizah dzalika am dhayya'a. Apakah orang tuanya betul-betul memelihara amanah anak, betul-betul mendidik anak, atau dia menyia-nyiakan anak ini sehingga tidak terdidik. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian ada dalam hadis juga disampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu dimulai dari kecil. Nah, pendidikan mulai dari kecil. Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Suruhlah anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau mereka sudah wadribuhum alaiha wa hum abna asyar. Kalau masih mereka tidak mau sholat juga tapi umur sudah 10 tahun, itu agak dikeraskan. Kalau perlu dipukul, dipukul. Wafarriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan tidak lagi dengan satu kamar, satu tempat tidur setelah umur ya mereka 7 atau 10 tahun ke atas itu. Nah, ini juga bagian dari pendidikan, namanya at-tadrib minas shighar, melatih anak dari kecil. Jangan sampai nanti kalau anak sudah SMA baru disuruh sholat, baru disuruh mengerjakan apa gitu ya, sehingga memang dia tak terbiasa bisa saja melawan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan anak ini ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang. Ya, ini beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, eh,
memahami bahwa pendidikan itu adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pendidikan itu harus kita pahami bahwa mendidik anak itu adalah taufik dan hidayah Allah. Nah, jadi ini yang sehingga kita juga bisa eh, punya dada yang lapang, punya kesiapan kesabaran dalam mendidik anak. Karena semua juga berdasarkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga kalau ditanya umpamanya kan ada contoh keluarga yang anaknya baik-baik kan itu. Ada contoh keluarga yang anaknya kadang tidak ngikuti seperti Nabi Nuh khusus ya. Nabi Nuh dan beberapa nabi yang lain ada yang anaknya tidak ngikuti dia. Jadi padahal bukan dia tidak berusaha, sudah mendidik, ngajak anaknya. Tapi itu juga mungkin bagian dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kedua, prinsip yang perlu kita pahami juga dalam mendidik anak ini adalah memahami bahwa waktu adalah sebagian solusi dan penyembuhan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan, idraku anna zamana juz'un minal ilaji. Fayamurru zaman, fabimurur zaman, wa bazlil juhud, wa tahari wal matlub, tazharun nata'ij. Nah, jadi dalam mendidik ini memang perlu waktu. Kadang ada anak kita yang Masya Allah emang susah disuruh sholat gitu. Tapi kalau orang tuanya terus sabar, membimbing, insya Allah masanya dia akan ini. Sama juga anak kita yang kalau kita melatih anak kita puasa. Kalau saya pengalaman saya melatih anak puasa, kalau umur-umur yang dia belum paham tentang perintah itu susah betul. Tapi kalau dia sudah paham apa itu puasa, ya, paling juga sudah TK atau sudah kelas 1 SD itu tidak mau meninggalkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah paham gitu. Tapi kalau anak 3 tahun 4 tahun dipaksa apa dia belum paham, ya, bukan karena dia tidak sanggup mungkin, tapi karena dia belum tahu apa gunanya perintah itu. Nah, ini kemudian juga disebutkan ini waktu bagian dari solusi atau bagian dari penyelesaian masalah. Kadang ada masalah yang penyembuhannya, namanya kadang kalau namanya penyakit kan Bapak Ibu, saudara-saudari, penyakit itu kadang apa namanya itu tak tak langsung sehat dia. Kalau maunya kita kan makan obat hari ini langsung sehat. Itu mungkin kalau kalau sakit kepala gitu ya. Sakit kepala biasa, minum rokok, minum bodrek, dia langsung sembuh. Tapi kalau penyakit yang ya kayak luka gitu, atau orang apalagi kalau sampai patah tulang gitu, itu memerlukan waktu yang lama untuk penyembuhan. Begitu juga dalam pendidikan. Kalau sempat ada terjadi ke apa namanya perbuatan-perbuatan yang tak baik atau akhlak yang tak baik pada anak, yang dia memerlukan solusi dan penyembuhan waktu gitu. Dan juga proses. Maka Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallumi. Dan sifat menghormati orang, itu juga akan didapatkan oleh seseorang dengan tahallum. Ada proses dia berlatih untuk menjadi orang penyantun gitu. Jadi tidak bisa langsung itu saja gitu. Wa inna sabru bitasabburi. Dan sesungguhnya kesabaran orang yang sabar, sifat sabar itu dapat dengan selalu melatih diri untuk bersabar. Jadi itu prinsip yang kedua dalam pendidikan anak, kemudian keluarga. Yang ketiga, prinsip yang kita pahami adalah bahwa hubungan dan kerjasama yang sempurna antara ayah dan ibu diperlukan dalam mendidik anak. Masing-masing ayah dan ibu punya perannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan sempat Bapak atau sang ayah berpikiran bahwa anak ini tak perlu sentuhan ayah gitu. Anak ini tak perlu
bimbingan ayah, cukup ibu saja sudah selesai. Apalagi kalau sampai ngambil contohnya, contoh Imam Syafi'i itu ibunya aja yang mendidik dia kan gitu. Karena ayahnya udah meninggal di waktu kecil, ibunya yang mendidik. Jadikan alasan oleh sang ayah, itu Imam Syafi'i ibunya yang mendidik penuh. Memang ibu memang menjadi sekolah pertama lah ya bagi anak. Tapi berarti bukan berarti anak akan bersama ibunya terus. Nah, kenapa? Karena antara ayah dan ibu punya peran sendiri. Jadi jangan sampai nanti sang ayah semua kasih, ya udahlah dengan mak kalian aja semua gitu. Tak tak semua, dengan ibu aja semua, dan umi aja semua, tidak bisa. Kenapa? Karena ada perlu peran ayah dan juga hubungan yang dan kerjasama ibu antara ayah dan ibu dalam mendidik anak itu perlu. Sehingga nanti jangan kucing-kucingan antara ayah dan ibu gitu. Artinya atau antara ayah buat kebijakan A, nanti ibu buat kebijakan B. Ayah nanti nyuruh A, ibu nyuruh B. Jangan sebaliknya, itu tidak boleh. Karena ini nanti akan membuat anak bingung dan juga hasil pendidikan tidak baik. Nah, ini hubungan yang baik antara ayah dan ibu ini perlu dengan cara mempraktekkan juga ada masanya sang ayah dan sang ibu berdiskusi tentang anak. Nah, ya, ayah dan ibu perlu ada apa namanya itu berapa namanya diskusi. Nanti ibu menyampaikan bahan ya, sang ibu menyampaikan bahan ini anak begini-begini. Bagaimana pandangan ayah dan pandangan pada ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh ibu? Apa yang dilakukan oleh ayah? Itu harus dilakukan dalam pendidikan. Sehingga nanti eh, ada hal yang memang ibu bisa berikan. Maka dalam buku Al-Baitul Muslim Al-Qudwa Amalun Yahtaju ila Amal, yaitu rumah muslim teladan, itu disebutkan bahwa kalau untuk hal ketegasan, hal yang berat-berat dalam apa namanya kerja-kerja yang memang berat ya secara fitrahnya itu untuk laki-laki dan keterampilan-keterampilan yang memang fitrahnya itu harus diberikan kepada anak laki-laki, maka itu sang ayah yang harus perannya. Tapi peran ibu, bagaimana anak juga harus mendapatkan kasih sayang, anak mendapatkan kelembutan, itu peran ibu. Nah ini peran ini tidak bisa dibalik gitu atau dikurangi karena masing-masing punya punya perannya sendiri. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memahami perlu adanya kepercayaan yang tinggi kepada anak. Artinya anak itu kita juga berikan dia kepercayaan. Jangan semua yang dilakukan anak salah semua atau yang dilakukan anak itu tidak ada dipercayai atau kemana-mana anak tidak dipercayai dicurigai terus. Nah, ini tidak akan baik akibatnya. Tapi anak kita berikan dia kepercayaan. Kadang juga ya kita berikan percayaan anak kalau udah masanya belajar, umumnya kan belajar naik sepeda gitu ya. Ya kasih dia naik sepeda walaupun nanti dia akan jatuh, kadang kakinya berdarah, itu ya konsekuensi pembelajaran. Tetapi selama itu tidak memudaratkan, tidak mengganggu kesehatan itu ya biasa-biasa saja. Kadang memang terkadang kita belajar itu dari kondisi-kondisi kita yang susah kadang atau terjatuh dulu baru terasa ada pembelajaran gitu. Ini hal yang juga apalagi umpamanya anak kita ada kuliah gitu ya, yang mereka mau pergi kemana ya kita berikan bekal keimanan kepada mereka, kemudian kita doakan mereka. Setelah itu kita tawakal ala Allah, berikan kepercayaan diri kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah memahami perlunya suasana kejiwaan yang nyaman
di dalam rumah yang membuat mental anak menjadi stabil dan bahagia. Jadi perlu juga ya ibu atau ayah juga berpikir bagaimana rumah itu terasa nyaman bagi anak, gitu. Baik nyaman secara, yang penting sekali nyaman secara kejiwaan dia. Dia sampai di rumah merasa disayangi, merasa terlindungi, merasa apa gitu, bahagia, senang lah gitu. Itu yang diperlukan. Jangan sampai rumah terasa bagi mereka seperti penjara gitu, atau seperti apa gitu. Ini yang ini. Atau apalagi kalau anak laki-laki tidak tahan di rumah karena ibu terlalu cerewet gitu umpamanya. Ini kan enggak bagus gitu. Artinya ibu juga harus, kalau memang perlu banyak ngomong tetapi tidak juga cerewet terus, atau ada masanya memberikan waktu untuk mereka. Apalagi kalau memang kadang orang tua hanya mau ngomong saja, tidak mau mendengar. Nah, di sini perlu orang tua juga belajar untuk mendengar keluhan anak, mengajak anak berdiskusi sesuai dengan kemampuan apa umur mereka. Yang keenam, memahami perlunya orang tua mempelajari dan menguasai metode dan sarana yang diperlukan dalam mendidik anak. Eh, Zaman kita kan sekarang sudah banyak berubah. Kita tidak seperti zaman dulu lagi lah ya. Zaman dulu ibu-ibu kita nengok anak-anaknya enggak banyak tantangan, enggak banyak tingkah, betul gitu. Tapi hari ini kan anak-anak kita juga bersentuhan dengan internet, dengan dunia luar yang kadang memerlukan kita itu ya mempelajari metodenya. Jadi jangan sampai emak dan ayah itu, ibu dan itu marah-marah saja gitu. Tak mencoba untuk mencari bagaimana solusi yang terbaik dalam mendidik anak. Jadi harus belajar. Jadi 6 prinsip ini harus dipelajari oleh seorang ayah dan seorang ibu, oleh seorang pendidik. Sehingga nanti nah, apa saja metode-metode dan pendidikan anak itu yang mungkin akan kita pelajari insya Allah pada Kamis ya, pertemuan ke depan. Ya, saya rasa itu mungkin untuk pertemuan ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana cara mendidik anak dengan al-qudwah, ya, dengan apa namanya al-qissah dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari ke depan. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai pada 6 prinsip dalam pendidik anak yang kita sampaikan tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Dipersilakan. Nah. Oke, sekarang saat itu ya Bapak Ibu semuanya, pembahasan keluarga ini pembahasan yang panjang begitu ya. Nah, tapi mengingatkan kembali begitu kan, bahwa Kamis depan kita masih ada pertemuan dengan tentang fikih keluarga begitu. Nah, jadi sampai jam 6 ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi nanti jika pertanyaannya banyak, maka akan ditunggu ke pekan depannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan, boleh langsung via langsung ngomong atau via juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu ya saat. Oke. Yang menikah boleh bertanya tentang keluarga begitu ya. Atau di sini ada Ustadz kita begitu kan, paham. Atau dari jodoh gitu kan. Karena ada juga yang belum menikah nampaknya. Ya Bapak Ibu, pertanyaan? Pertanyaan terkait seputar keluarga. Ya, ini ada chat. Ini pertanyaan pertama dari Bu Yuli Nazla. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Nah, gitu Ustaz ya. Itu pertanyaan pertama. Langsung dijawab ya Ustaz ya, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya Ustaz. Baik. Pada Bu Yuli ya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada anak. Ya, memang itu memerlukan pertama
orang tua harus memahami bahwa insya Allah anak kita punya potensi. Gitu. Anak kita punya potensi. Kemudian eh, orang tua bisa memberikan apa namanya motivasi kepada anak. Ya, bisa memberikan motivasi kepada anak. Satu. Yang kedua juga harus memberikan waktu untuk anak berlatih. Artinya ketika dia mencoba suatu pekerjaan, orang tua ya menengoknya dengan pemahaman pendidikan. Jangan nanti salah sedikit anak, udahlah ndak usah kamu ini gitu. Ndak usah kamu mengerjakan ini, kan gitu. Salah aja sedikit, udah, ndak usah. Kenapa? Karena ndak bisa kamu mengerjakan itu ndak. Biarlah kadang ada masanya kadang tersalah. Kalau anak menulis kadang mungkin ada kertas habis kertas sekian banyak baru dia bisa menulis. Kan gitu. Kadang ada juga kadang patah sepedanya baru anak bisa jadi kadang bisa latih sepeda. Sehingga nanti dia dengan bantu seperti itu, dengan kepercayaan seperti itu, anak juga akan memperlihatkan kepercayaan dirinya. Di samping memang perlu ya bantuan, bantuan perlu dibantu, perlu dibimbing, tetapi jangan sampai seperti ibu-ibu sekarang kan itu. Mohon maaf, ada sebagian ibu-ibu, bukan ibu sekarang ya. Ada sebagian ibu-ibu yang dia ingin mulai dari TK, SD, SMP, anaknya dia ingin anaknya nilainya bagus. Akhirnya dia yang mengerjakan PR anak. Nah, ini berarti tidak bagus itu untuk pendidikan. Itu bukan memberikan kepercayaan diri kepada anak, tapi justru nanti akan mengorbankan mental anak gitu. Jadi jangan sampai eh, kita nanti Bapak Ibu ibarat orang apa namanya itu yang kepompong itu yang sebelum jadi apa? Sebelum jadi kupu-kupu ya. Kan sebelum jadi kupu-kupu udah ada dalam kepompong dia itu dia bergerak-gerak gitu. Bergerak-gerak seperti kalau kita lihat mungkin kalau ada yang memperhatikannya yang meneliti itu sepertinya kesusahan betul di dalam bergerak-gerak terus untuk keluar gitu. Nah, kalau tidak sabar yang melihat dia akan bantu apa namanya membuka atau mengiris kepompong itu supaya yang apa namanya kupu-kupunya keluar dan bisa ya, keluar dengan senang. Tapi Bapak Ibu, kalau sempat itu terjadi, maka kupu-kupunya tak akan bisa terbang. Dia akan mati. Kenapa? Karena justru dia bergerak-gerak sampai terbuka. Waktu itu proses itu yang kita sebut tadi zaman juz'un minal ilad. Waktu itu proses yang juga menjadi solusi. Jadi anak-anak kita seperti itu juga ada proses-proses dia yang kita harus sabar juga menunggu dia bisa jadi, dia berproses gitu. Nah, jadi eh, itu perlu dan ya kalau kita menyiapkan sarananya, menyiapkan lingkungan atau mungkin juga memberikan motivasi-motivasi bagus, tapi tidak berarti semua dikerjakan oleh orang tua yang akan membuat anak yang mungkin manja atau mungkin tidak punya keterampilan sama sekali. Oke, itu Bapak dan Ibu ya yang pertanyaan Bu apa tadi Bu Yuli ya. Ya, silakan. Baik, Izin Pak. tanya Ustaz. Ya, Sebentar Bu. Kak Juju tadi ya? Yang mau Ustaz, bertanya? Ah, iya, ya, iya. silakan. Enggak, ya. saya pertanyaan tadi udah paham, Ustaz. Gimana Iya, tak terdengar suaranya? silakan Bu. Boleh bertanya Ustaz? Boleh, Silakan. boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi Fatur Ustaz. Ya. Mau Waalaikumsalam. tanya Ustaz. Oh iya. Eh, mungkin Ustadz bisa berbagi pengalaman kepada kami. Ada masanya kadang Ustadz kita merasa apa yang sudah kita cara kita mendidik anak gitu ya dengan kebetulan anak saya ada 4 laki-laki Ustadz. Dengan cara yang sama mendidik yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang rasanya hasilnya itu
agak berbeda ya. Memang tidak bisa disamakan gitu. Tapi eh, ada perasaan apa ya, kekhawatiran mungkin ya Ustadz ya. Bagaimana hasil pendidikan yang kita berikan kepada anak sekarang, baik itu pendidikan di rumah ataupun pendidikan formal mereka di sekolah atau pondok pesantren gitu ya. Bagaimana itu nanti bisa menjadi bekal yang kuat gitu. Apalagi untuk anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin ke depannya ya Ustadz ya. Itu gimana cara kita supaya mengurangi kekhawatiran eh, bagaimana masa depan mereka gitu. Bagaimana apakah nanti mereka cukup mampu bersaing di masanya mereka gitu ya. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu yang sering saya rasakan Ustadz. Mohon tausiah lah dari Ustadz ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Wan, bisa langsung dijawab nih. Langsung Ustaz. Oh, langsung, oke. Oke, tadi Umi Fatur ya. Sebenarnya kekhawatiran orang tua itu kan suatu hal yang wajar ya. Apalagi memang zamannya sudah berbeda dan tantangan juga berbeda, gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh larut dengan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena tugas kita adalah memberikan pendidikan yang maksimal untuk anak kita. Itu tugas kita. Mendidik mereka, menyekolahkan mereka. Kemudian kita harus berpikir juga bahwa kita ini ya manusia biasa yang punya keterbatasan. Yang punya keterbatasan. Karena itu, disitulah kita punya kewajiban untuk bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha mendidik anak. Nah, kemudian juga kita perlu doa. Itu makanya doa-doa itu kan tujuannya supaya kita lebih nyaman dan kita ngadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang namanya konsep kita kan untuk ke depan ya enggak usah terlalu khawatir. Insya Allah selama anak kita berikan pendidikan, kita berikan keterampilan, kemudian secara bertahap dia tumbuh dengan baik, tumbuh menjadi anak yang ya bisa mengikuti zamannya, insya Allah. Tidak usah khawatir ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah khawatir. Insya Allah rezeki mereka Allah yang jamin. Rezeki mereka Allah yang jamin. Dan pekerjaan yang hari ini tertutup, akan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang akan Allah bukakan ke depan. Itu yang perlu kita yakini. Jadi tidak usah khawatir, oh pekerjaan ini tertutup, pekerjaan ini tutup, pekerjaan tutup. Ini, insya Allah Allah akan berikan peluang pekerjaan yang lebih baik ke depan untuk anak-anak kita. Dengan syarat kita berikan mereka keterampilan, berikan mereka pendidikan. Insya Allah akan lebih apa nanti ke depan itu akan tidak usah khawatir lah gitu. Saya secara pribadi memang untuk anak-anak ya, karena saya dulu berpikir dulu anak orang-orang tua saya itu tidak tamat SD, ya orang tua ayah saya tidak tamat SD, kalau ibu sampai kedua sanawiyah lama. Tapi alhamdulillah dia bisa punya anak yang alhamdulillah sampai ke doktor gitu ya. Ini bahasa apanya untuk jadi apalah ya supaya kita tidak khawatir anaknya dokter. Dengan keikhlasan mereka mendidik anak tumbuh sehat, anak ya diberikan pendidikan dan ya peluang-peluang rezeki ada. Begitu juga kita. Ya jangan, karena tadi kan prinsip tadi bahwa pendidikan itu juga bagian taufik dan hidayah Allah. Maka banyak doa. Maka ada doa juga yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu doa itu bisa kita amalkan juga. Ya Allah, saya minta kepada kamu al-afiyah wal afwa, kemaafan dan kesehatan fi dini, dalam agama saya, wa dunyaya, dan dalam dunia saya, wa ahli, dan keselamatan pada keluarga saya, wa mali, dan harta saya. Nah, ini doa. Insya Allah
selama anak-anak kita didik, kita berikan apa namanya kepercayaan kepada mereka untuk berkembang, kemudian kita tawakal dan doa. Tidak usah khawatir gitu. Karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Melindungi dan doa orang tua. Doa orang tua itu jangan putus. Kalaupun hari ini kita melihat anak kita masih belum baik-baik betul, tapi tetap berdoa. Karena doa-doa itu akan didengar oleh Allah SWT. Bahkan ada doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, anaknya jadi baik, bukan ketika dia hidup, tapi karena dia berdoa baik-baik terus, ketika ibunya meninggal dunia, anaknya jadi baik. Karena doa ibunya. Itu yang optimisme yang harus dibangun oleh seorang ayah, oleh seorang ibu dalam pendidikan anak. Nah, itu mungkin jawaban saya, Ibu Aumi Patur. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Baik, banyak ya pertanyaan ibu-ibu ini semua ya rata-rata ya. Tadi saya lihat Pak dari Bengkalis Pak Triang ya, jempol gitu. Mau bertanya Pak Triang? Pak Triang atau Ibu Triang nih dari Bengkalis? Kalau tidak kita lanjutkan pertanyaan yang ada di chat. Izin Ustaz. Ya silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair sudah mengizinkan Anda bertanya ya. Ini Ustaz terkait zaman sekarang itu adalah polemiknya itu adalah LGBT begitu ya Ustaz ya. Nah, kira-kira gimana sih kita sebagai orang tua ataupun pendidik begitu ya? Apa ya? Kan seperti yang Ustaz tadi katakan bahwasanya kita itu nggak mungkin mampu untuk mengontrol full anak-anak kita begitu ya, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi begitu. Nah, yang ingin Ana tanyakan adalah gimana nih cara kita agar anak-anak ini tidak, ya seenggaknya bisa memilah gitu pertemanan atau seperti apa begitu ya, sehingga terjauhkan dari LGBT begitu. Karena hari ini gitu ya, kekhawatiran tentang LGBT ini sudah merambah bahkan sampai ke anak-anak kecil begitu Ustadz. Mungkin itu ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz, boleh Ustaz? Oh ya, memang Bapak Ibu, fenomena sekarang ini kadang juga kita mengkhawatirkan juga ya. Dan itu rasa kekhawatiran itu sebenarnya kalau dalam rasa kekhawatiran yang wajar itu perlu ada dalam diri kita. Tapi jangan khawatir yang berlebihan yang membuat kita sedih atau yang membuat kita tidak lagi berpikir bernalar baik gitu. Contoh umpamanya anak tidak boleh lagi keluar kan itu kan, keluar rumah karena takut ini jadi korban ini sodomi dan sebagainya. Itu tidak juga ini. Tetapi kita memberikan kepada anak-anak kita apa namanya ilmu, keimanan dan pemahaman. Kalau yang jadi apa tadi ada yang jadi korban, ada mungkin juga yang menjadi pelaku ya. Dan itu kan berbeda-beda kasusnya. Maka saya melihat Bapak Ibu di waktu saya di ini ya di waktu di Maroko itu saya lihat anak-anak laki-laki maupun perempuan itu memang mereka belajar taekwondo gitu. Belajar taekwondo itu bukan sebenarnya setelah ditanya betul anak-anak kadang tidak juga terlatih betul, tetapi dengan berlatih sikap itu, belajar taekwondo, belajar bela diri itu mereka punya sikap, mereka bisa mengatakan tidak ketika harus mengatakan tidak. Mereka bisa melawan ketika dia harus melawan gitu. Tidak mengikuti atau ketakutan dengan ini sehingga kadang menjadi korban dari sodomi apa kan itu ya yang ini. Ini yang perlu kita latih juga. Sehingga kedua juga mental. Nah, mental Bapak Ibu, kalau tadi anak-anak kita ya, ibu umpamanya kalau ada ibu yang sempat memang kematian suami atau cerai dari suami gitu, yang jadi apa namanya tuh, jadi bapak juga, jadi ibu juga, maka ibu jangan sampai menjadikan
ibu terlalu apa namanya, ibu mendidik semua tidak. Kadang anak laki-laki kita itu perlu dibawa juga jalan-jalan ke tempat pamannya. Nah, dia kan walaupun ayah tidak ada, tapi dia mungkin punya paman, kan itu. Yang atau mungkin sekali-sekali dia ikut pamannya pergi bekerja gitu, atau pergi kemana gitu, sehingga memang nanti dia akan mendapatkan pendidikan sebagai laki-laki gitu. Nah, kalau tidak nanti ini yang ada anak laki-laki yang memang pokoknya alhamdulillah oleh ibunya disanjung-sanjung betul karena apapun yang disuruh oleh ibunya dia mau ngerjakan gitu. Tapi bisa saja secara mental nanti dia eh, ke apa mohon maaf ke laki-lakiannya hilang jadinya. Sehingga dia lebih cenderung kepada itu yang jadi korban LGBT gitu. Atau sebaliknya anak perempuan yang karena memang dengan bapaknya saja atau dengan ada abang-abang saja jadi ke laki-laki pula gitu. Nah, itu juga tidak. Ini awal terkadang permasalahan-permasalahan kejiwaan yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua sambil tetap ya ibu ya berdoa ya bu. Bapak berdoa ya kepada Allah semoga Allah melindungi anak-anak kita dari korban LGBT ini. Itu yang kemudian ya tadi itu pemahaman. Jadi dijelaskan bahwa ini tidak baik dan ini anak-anak kita juga diajar juga untuk bisa membela diri, artinya mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak. Kemudian juga biasakan anak kita juga eh, berdiskusi dengan kita. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti anak kita ketemu ayahnya, dia itu kayak apa namanya tidak mau ngomong gitu. Kenapa? Karena ayahnya mau marah saja umpamanya. Atau ketika ibu asal ngadu sedikit bukan bukan didengar gitu, tapi langsung belum tahu permasalahan langsung di apa di-cut gitu. Enggak. Tapi ada masanya kita mendengar, sih anak-anak itu latih mereka untuk juga kalau ada permasalahan di luar, enggak apa-apa, kita jadi teman. Kita jadi teman curhatnya sehingga nanti ada permasalahan yang kecil kita bisa sudah tahu sehingga tidak membesar kita permasalahannya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Sambil terus tadi ya, artinya kita tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita sudah berikan sekolah yang baik, jangan sampai kan, jangan sampai pula kan begini. Ada orang tua dengar ada terjadi apa sodomi di pesantren gitu. Umpama ini sebuah pesantren ada terjadi satu atau dua kasus. Akhirnya dia menarik kalau gitu anak saya tidak saya tarik dari pesantren. Tidak bisa juga seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di mana saja bisa terjadi. Atau sebaliknya kan gitu kan? Atau sebaliknya anak-anak kita baik di rumah maupun di pesantren atau di sekolah mana itu kemungkinan kalau bahasa apa terdedah ya atau terkena masalah itu mungkin. Tetapi kita bagaimana kita berusaha eh, tetap komunikasi yang baik dengan anak, tetap berikan pendidikan, tetap carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita semampu kita tentunya. Dan sekali-sekali memang orang tua juga kita perlu juga mungkin kunjungan ke pesantren atau kunjungan ke ustadz atau kunjungan kepada orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil mendidik anak. Anak kita juga perlu dibawa juga gitu. Untuk mereka juga bisa memahami pendidikan itu. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau saat jawabannya, ini kalau berbicara tentang anak banyak ya Bu, banyak ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Termasuk pertanyaan Bu Tariam, Bu Umri atau Bu Ayasada, lalu ada pertanyaan Bu Devi, ada pertanyaan Bu Vika, ada pertanyaan juga dari Bu Niken Tapung, ada dari Kak Bu Juju begitu ya. Tapi karena memang waktu, karena kalau bicara tentang anak, rasanya 1 jam itu nggak terasa ya, ya. Gitu. Nah, kita sarankan nanti pada wilayah untuk membuat di luar Ramadan gitu ya, kajian rutin tentang keluarga begitu insya Allah ya. Nah, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, karena waktu jam 6, nah pertanyaan ibu bapak semuanya sudah kami salin, insya Allah akan dijawab di pertemuan Kamis depan begitu dengan Ustadz kembali. Jadi pertanyaannya jawabannya dipending dulu. Insya Allah Kamis depan akan dijawab dengan Ustadz, nanti dikirimkan pertanyaan ke Ustadz insya Allah. Gitu ya Ustadz ya.
Ya, insya Allah siap. Nah, Ya, waktu berbuka setengah jam lagi yang saat biar ibu-ibunya dan bapak-bapaknya menyiapkan gitu kan Ustaz ya. ya. Dan kita doakan juga saat peserta yang belum menikah segera ditemukan dengan pasangannya. Bagi yang sudah menikah belum memiliki anak, kita doakan memiliki keturunan Amin, segera, amin ya Rob. keturunan dari lainnya begitu. Atau yang sudah memiliki keturunan, kita doakan bertambah. Amin. Baik, Amin. Ustaz, Ustaz ya, kita sambung ke pekan depan, Bapak Ibu Oke, oke. semuanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah, asyhadu an la anta ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.